Hah? Ya baru 90.000. Kalau harganya masih harganya masih nempel bi. Casingnya. Oh, mengerikan sekali ya bukan? Enggak memetik tapi nih. Bentar ya. Pakai ini bi yang pakai rambut bebeknya. Mana? Ini di sini. Ini bening. Efek. Ini. Abi, atasnya di atas itu bi. Aja mereka ngolah. Itu loh bi. Ah, jelek kali. Cari aja bi efek ini ya kan ini Nanti kan. lah. Sudah. Kalau mereka dia cabai bulan. Jadi itu dari kemarin itu ada yang teman Abi ngasih wakaf Quran. Ada untuk 3 orang. Jadi Abi baru bisa belikan ini. Cuman niatnya udah Abi kasihkan dari sejak dia wakaf. Jadi siapapun yang wakaf, memang boleh sebatu itu. Al-Fatihah. Jadi ada namanya program orang tua asuh. Orang tua asuh. Jadi orang tua asuh itu bukan hanya untuk anak yatim lagi, tapi anak-anak di pesantren. Misalnya kayak gini. Kemarin, misalnya ada yang punya tunggakan investasi akhirat belum dibayar-bayar, bisa dia nanti dia nggak pernah bayar seumur hidupnya. Karena apa? Ada teman-teman Abi atau ada kenalan Abi yang dia senang sama kalian. Misalnya dia senang sama si Reza. Bi, saya cup satu nih, saya biayai sampai dia semaunya dia kapan ngaji. Dia udah nggak pernah bayar deh. Kalau misalnya dikasih uang, misalnya si Farin kasih uang sama investasi akhirat, ya berarti uang yang dikasih dari kawan Abi ini untuk dia lah, untuk jajan. Misalnya kayak Bang Badar, Kak Patra, Bang Rosi yang rajin-rajin Abi suruh mengajarkan, nanti dia dikasih mamanya untuk investasi. Terus Abi ngasih beasiswa juga, untuk dia untuk jajan. Kayak ini dapat Quran. Ini dikasih dari kawan Abi kemarin itu untuk yang hafal Quran. Cuman qadarullah baru sempat ini Abi membelikannya sesuai dengan Abi pengen gitu. Walaupun kalian nanti nggak menghabiskan 30 juz, tapi minimal dibaca satu huruf dibaca itu mengalir langsung orang. Bi, berarti selama ini nggak ngalir. Kalau uang itu udah masuk, mau dibelikan langsung, mau nggak dibelikan, tetap kita bacakan Fatihah, bacakan setiap yang dibaca ini ngalir semua kepada donatur. Gitu ya. Jadi kalian makanya kalau direkam itu jangan ngumpul begini, bagus-bagus. Mana tahu ada orang kaya, Bi, ini saya umrohkan. Kalian tahu ini? Kak Ismi sini. Kak Ismi tahu kan? Enggak bi. Itu guru mamanya Kak Ismi kan punya travel umroh kan? Iya bi. Travel umroh. Yang ngajar mamanya Kak Ismi itu ini Abi, kawannya kakak Abi, Ustaz Muklis namanya. Ya, Ustaz Muklis itu ngajarin cuma berapa orang? 6 orang, 8 orang. Ada Mama Jiji ikut nggak? Ngajarin orang tua ngaji. Ini bi kota tim. Tahu hadiahnya apa? Umroh. Oh. Abi ngajari kalian, jangankan umroh. Jangan kelengar ya. Cuman itulah tadi yang Abi bilang konsep rezeki. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau rezeki dihitung dari banyaknya kerja, siapa yang paling kaya? Tukang batu lah, capek ya kan, tukang bangunan. Dia lah paling kaya. Tapi dia nggak kaya-kaya kan? Biasa aja kan? Yang kaya siapa? Anggota dewan, pengusaha, itu kaya. Koruptor, caleg banyak juga yang nggak kaya loh. Bangkrut dia. Tukang kopi. Jangan sebut merek. Dan pesan Abi dari sekarang, kalian bagus-bagus kalau ngaji, mana tahu dapat orang tua asuh. Bisa kayak gitu, bisa. Misalnya dulu kayak Abi dibayari SPP. Ini lo dirawat. Dari SPP kamu ibu yang baik. Enggak beasiswa, cuma pengen dibayari doang. Jadi ini kenapa Abi pilih mereka? Pertama kali yang menyelesaikan hafalan-hafalan Al-Quran dan bertahan. Kak Sari, Kak Radinka karena jarang ngaji. Padahal mereka udah selesai tuh.
Kak Sari udah lanjut juz 1, Kak Radin kayak ngaca gitu dia. Terus ada yang nanti jangan bilang gini, Bi, cuma 90.000 nya harga Qurannya, beli pun bisa. Beda, kalian dapat duit gocengnya sama mama kalian, sama dari Abi, beda rasanya. Sama kalian beli apa, celengi sendiri, beda, berkahnya tuh beda. Contoh gini, Abi ini kan belajar nih kan, belajar lewat YouTube, sama Abi datang langsung ke Aceh sana, datang langsung ke Medan, beda, berkahnya beda. Beda. Jadi gitu. Bang Rosi itu kemarin tuh, si Tama, Bang Rosi sama Bang Tama kan sama masuknya, tapi Tama udah keburuan keluar. Bang Rosi dapat beasiswa gratis 3 bulan, 4 bulan, 90.000 ya 3 bulan. Tapi ya gitu, tetap harus lanjut dia ngaji kan. Itu apa, Bi? Itu anak-anak murid syarif itu. Ini Kak Intan. Itu fansnya bambu. Fans banget. Tulang. Bilang ini Ah? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Asu, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Asu itu artinya adalah anjing. Bahasa Aku Jawa. sayang kamu. Asu. Bacanya Asu. bacanya. Tapi kalau bahasa Papua, aku Iya, sayang. Bi. Iya, Bi. Beda, Bi. Maka tergantung logat. Misalnya gini, asu itu berarti aku sayang kamu. Tapi kok asu itu berarti nguajuing gitu. Istilah ngomong kotor, tidak ramah. Ya, itu udah Abi sampaikan ya pokoknya. Jadi nanti Abi ke mereka kemarin udah bilang itu dari beberapa bulan lalu. Jadi Abi bilangnya udah Abi sampaikan aja, karena kan memang dari kemarin itu udah ngalir terus amal jariahnya. Tapi Abi pilih orangnya hari inilah penentuannya ya. Mau kalian bacanya, ya Abi berharap itu dibaca mau sehari satu. Karena kan sama kayak Abi itu Quran banyak di rumah. Tak siapa-siapa aja yang ngasih. Yang Abi beli sendiri pun banyak. Tengok Quran keren beli, bacanya kayak gitu tiap hari satu ganti-gantian. Jadi dia adil dibaca semua. Ada satu Quran yang kecil gini, kantong itulah kemana-mana, sampai lecek, sampai kena hujan pun, sampai lupa binaronya di masjid. Diambil orang, diambil BKM, ditaruh di situ. Barang hilang di Medan tuh Abi ketinggalan. Abi tengok lagi setahun udah masih ada. Namanya ada Muhammad Ridho Ismail. Gitu ya. Pokoknya dekat-dekat dengan Quran. Ini dunia udah mau kiamat. 3 yang memberikan syafaat. Quran, kira apa? Syafaatan li ashabi. Quran itu memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya yang baca? Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Yang ketiga, kawan-kawan yang soleh dan soleha. Kalau sholawat dari Nabi, kalau Quran dari Allah. Kalau kawan-kawan soleh, kalian ini. Nanti kalau Bambang masuk surga nggak jumpa azam, cari dia. Gitu. Azam mana ya? Cari aja. Terus Nabi mau tanya sama kalian, kalau orang tua masuk neraka bisa nggak diselamatkan sama anaknya? Bisa. Tapi kalau kalian masuk neraka bisa nggak diselamatkan sama orang tua? Nggak bisa. Kebalik. Makanya jadi anak soleh. Lo kenapa, Bi? Iyalah. Makanya nanti jadi orang tua jangan bandal-bandal. Kayak mana? Jadi anak jangan bandal-bandal. Kok jadi anak bandal nggak bisa diselamatkan. Nggak adil. Jangan. Udah ya. Barakallahu fikum. Karena kan di dunia udah orang tua kan yang ngomong. Ya kan, Bi? Ulangan apa? Udah siap ujian? Mana sih? Allah. Picing mata pun bisa ngerjain ya, picing mata. Ya udah. Tidak ramah lingkungan. Pintar kan, Bi? Ya kan, Bibi? Kenapa di akhirat anaknya yang nolongin orang tua bukan orang tua yang nolongin anak? Karena di dunia ada orang tua nolongin anak. Jadi Bi, misalnya kalau Subhana kan tadi kayak bilang Bi, kalau dia masuk neraka nggak bisa dibantu Allah. Jadi kalau dia udah jadi ini Bi orang tua Bi, Ya itu makanya. Kalau dia jadi orang tua yang bandel, anaknya soleh bisa ditolong. Tapi kalau dia jadi orang tua yang soleh, anaknya bandel, nggak bisa dia ditolong, nggak bisa dia nolong anak, dia yang dipanggil. Apa kata anaknya gini? Ya Allah, aku selama hidup nggak pernah dinasihati sama bapaknya. Ditarik bapaknya, masuk. Bapaknya udah senang-senang di surga, masuk lagi deh. Gak jadi, prank kata malaikat. Cuma 1 jam, tempat kamu di neraka. Apalah kamu. Itu betulan loh, kejadian loh. Banyak itu yang kayak gitu. Orang tuanya kiai, ustadz, rupanya anaknya narkoba. Kata orang tuanya gini, mohon maaf, di kampung ini ada yang gini.
Udah selesai aku mendidik anakku, udah SMA, udah tanggung jawab masing-masing. Gigi kau tuh dalam hati-hati. Orang tua mendidik anak sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati orang tuanya atau sampai mati anaknya itu baru selesai. Mau dia udah nikah, mau dia belum nikah. Memang gini, kalau perempuan udah nikah, udah selesai orang tua mendidik. Kenapa? Semua dosanya ditanggung sama suaminya. Tapi bakti anak kepada orang tua nggak akan selesai sampai kapan? Sampai orang tuanya meninggal. Jangan salah ya. Ini nanti ada klien nih besar nikah, dapat suaminya ustadz. Kau nggak berhak datang ke tempat orang tuamu lagi. Kau udah tanggung jawab. Bodoh tuh berarti suaminya. Iyalah, suami yang baik itu mendekatkan anak perempuan kepada ayahnya, menyelamatkan dia sampai umil akhir. Nakti bilhamdulillah. Subhanakallahumma nasyhadu alla nastaghfiruka. Lebih dan kurang mohon maaf kita pada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Indonesia Palestina Kabel. Baca doa dulu baru pulang ke rumah. Kalau nggak mau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Amin amin qabul. Semoga nular ya, semoga bisa punya pondok pesantren lebarnya 1 kabupaten. Amin. Atau bumi. Buat masjid. Amin. Buat masjid punya pom bensin gratis. Ya, bukan paten kalau kita punya masjid pom bensin gratis. Saya tadi dengar kodok. Kodok. Sallallahu rabbul. Yang mana sih Bang Dan? Teks solawat Abi kirim semuanya, semua teks solawat anak Hadrabi yang bisa Abi kirim ke grup ya. Jadi kalian mana yang bisa dihafal. Ya siapa suruh nggak masuk grup? Tapi Abi udah ada nomor ada. P kan Abi, P pink kan? Ya. Ya Bi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pink kan? Enggak, itu bawa pulang untuk kalian hadiah ya. Hadiah. Atau mau Abi tanda tangannya dulu sini, Abi kasih. Ya sini. Abi nggak sekojam, nggak akan. Ada enggak usah. Bi. Ada itu pulpen ya? Abi. Halo guys, ini kan lab di TikTok. Lab di TikTok itu. Ya buka. Mana pulpen? Halo guys. Buka lah. Abi. Ya. Oh dia. Kalau nggak minta nomor Abi aja. Itu profil lagi kayak mana? Tapi kayaknya Nela udah ada. Ini Abi berdiri di masjid depan masjid. Ini enggak usah. Iya, aku enggak. Ini loh Abi. Iya, pulpennya emas. Nama yang ini Pak mau dikasih juga? Ini. Iya. Biar terkenal. Catat apa? Bawa mobil khusus. Sebenarnya dia nggak mau disebutkan. Dia nggak mau disebutkan. Jadi ada banyak yang info ya, cuman Siapa aja ini? Buka kan Gus. pokoknya dia amannya nggak mau disebutkan gitu, nggak usah. Abi kok nggak pakai efek? Nanti Abi kasih tahu pribadi aja ya. Adain apa Di tuh tas namanya? Ada yang mau disebutkan, ada yang nggak mau disebutkan gitu. Pulpen. Tapi kalian nggak kayak model anak-anak yang sampul depannya lepas kan? Enggak nih. Jadi biar di depan. Bang, kau cari itu bang. Al-Buruj. Cari sama kawan bang. Bi kan mau ngajar Bi. Saya aja bilang saya. Cuekin. Tadi saya ditanyain, baru dia bilang gini kan. Di depan lah. Jawab Bi, kan nggak disuruh kan. Jadi lah. Baru dia Pak nama gini. Bi pulangnya Bi. Apa bahasa Nila. Udah belum belajar. Nggak tahu Bi. Keluar kamu. Iya.
kayaknya. Kenapa? Apa ya? Baru kali Nggak tahu Enggak. Arab. yang bernama Fatra. Tapi kan lu ya aku udah 2 kali keluar kelas ya. Jam pelajaran aku ke kantin kok. Dosa. Namanya jam. Wakaf Quran gitu ya. Mau pakai besar nggak usah lah. Ini Ini, Bi. cukup itu. Gimana, Bi? Selentot. Tadi aku mau beli hijau semua tapi hijaunya limited edition. Gak apa-apa nanti kalau ada rezeki lagi. Jara! Kak Jara mana, Kak? Halo guys, jangan lupa nge-like TikTok saya ya. Ada. Nge-like TikTok saya. Lo kalian belum salam dari tadi? Udah. La ilaha illallah. Oh. Investasi. Tap layarnya di tap. Jangan lupa di tap. Kami minta nomor Abi loh, Bi. 0895 0281 Masukkan aja lah, Wak. Paling kali. 0895 0281 7835. Nanti masuk ya, Bi, ke grup ya, Bi. Bi, Masuk juga ini. Abi, masuk ya ke grup ya, Bi. Jadi dia masuk aja. Oh, panjang. Ya udah. Baru datang. Bi, belum salam. Bentar. Bicara masang ini kayak mana, Bi? Walah, kata-kata. La ilaha illallah. Tinggal gini aja. Pasangan juga lagi. Dari sini dimasukkan, dibundalkan. Ya. Jadi kayak diketik loh. Oh, di Kayak Nggak dibundel pun kalau bisa. bisa nih, kalau bisa. Kalau nggak dibundel pun bisa. Kalau kalian takut ini, takut sayang. Takut sayang. ya udah sih Mir. Astagfirullahaladzim dosa. Habis itu saya suruh jam saling lepas dunia gara-gara saya nggak nyampe suruh buat di bawah. Habis itu tanya kawan saya. Bukti kenapa matanya saya di bawah? Dia pendek. Ih, langsung dia jadi satu kelas ya Bi. Gara-gara Saya pendek. Iya, enggak, Bi. Dia memang di sekolah, di kelasnya paling kecil. Oh juga. Kasih pikir kecil ini tak besar tau. Jangan main-main loh. Tidak boleh main. tidak boleh bermain. Apa yang bilang? Cewek. Enggak, saya kenal cowok nggak ada. Ada lah. Gitu. Ya gitu emang. Emang boleh. Ih, dari tadi mau belajar mau. Emang boleh. PTT. Ya, lu rekam ya. Emang boleh. Yang kayak mana ini balikannya? Balikan kamera depan. Atau jangan dari tadi belum direkam? Saya tahu Bi balik. Ya udah. Balik kan. Tapi lupa. Tapi gak pernah main ini jarang. Ite. Woi, kayak mana tolong, woi? Kenapa, Bi? Ini balik kamera. Ada. Limited edition. Barakallah, barakallah. PP ada Yasir. Siapa Yasir? Sama Nur Fighters. Oh, Mak. kan emang Hei, Iya. Jadi saya udah punya depan Bi. Waktu mana? Kan bukan SD. Iya. Ya. Teman SD. Ya. Kan emang teman SD lah. Udah ya. Kan masa lalu teman. Kan emang di SD itu kan masa lalu emang. Ih, kan. Iya, Sekali. sekali lagi. kenapa? Nggak ada Bi. Tapi kepo. Nggak boleh bikin Cek. Kepo nggak hidup. Nggak boleh kepo-kepo deh. Berdosa. Nggak boleh cepo. Udah lagi. Ih. Udah Masya kan. Allah. Itu berarti kali. Salam lagi dah biar. Jadi kaligrafi kayak ikut? Kaligrafi ikut. Kabupaten. Iyalah kabupaten. Oh iya, iya. Ini tidak. Iya. Oke guys,
Harus ada keterbukaan. Loh, kalian laki-laki mana? Laki-lakinya. Jadi nggak bisa makan. David kan, David. David. Nah, masih Alibi. Agak. Dengan ganti petting itu. Apa ini? Petting. Betting orang. Itu David ya, dari Abi, dari Ustaz Sahri, dari bapak-bapak. Ganti. Kita ganti. Nggak boleh. Terlalu vulgar. Kalau orang ini teksnya aman, tinggal pensyarah dan yang kompak-kompak. Kalian juga mensara ya sama Abi ya. Kata Ustaz Sari pun bilang itu. Si Bila sama saya aman kok. Sama saya Ustaz 2 kali go green ya. Ini go green gak? Siapa yang sun dulu? Siapa yang pertama ini? Hah? Hah? Enggak lah, kalian dulu aja. Kami tiga aja. Kalau teman yang datang masa jamek. Siapa tadi duluan datang? Orang Intan masa orang Oh, yang iya, lama iya. kalian datang. Enggak. Yang datang dulu. Abi mau pakai mic ya, supaya dengar suaranya ya. Ya. Pas kali ini kita lihat TikTok ini, Abi lagi bela Palestina ini. Merdeka Palestina. Gimana nyabi nih? Loh, tadi nggak storing loh, dia apa yang orang ini? Baru sebentar saja kau bergegas ninggalkanku, deng rasa sweet gila. Rasa rindu padamu. Kami yang kecil nyala loh, Kak. Kalian mau duluan mau belakangan, tetap pulangnya belakangan kita sama. Dari Abi kasih target mawar dulu ya. La ilaha illallah. Ayolah cepat. Siapa dulu? Apa? Orang Bila dulu. Kak Tika biar itu. Cinta itu anugerah. Taream. Tak mungkin mudah ku melepaskannya. Kau seluruh tangan, tak gentar ku menjalani. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Nanti Abi koreksi. Nanti Abi koreksi juga. Cepat waktu berjalan, Abi mau jenguk Midani lagi ke rumah sakit. Jangan lama-lama. Dah? Iya, yuk. Cepat. Ini plastik sampah siapa? Oke lah. Kalian teks juga belum diperbaiki. Nanti pokoknya mau hari H perbaiki ya. Nah, itu teks Abi dan Hakimnya Abi kompak. Pokoknya teks yang bradul gak usah ini. Smackdown orang itu. Nah, ganti-gantian. Oh, pakai ini ya. Masyaallah aku bisa jadi hatimu. Hadiranmu sungguh berharga bagiku. Ya udah bisa nih. Udah dong. Nih agak copot aja lah ya. Lah. Oh bagus pakai punya biasa. Patah. Gak jelas. Ini awas ketabrak ini kan ya. Ada di depan sini. Ini tabrak ini lagi. Hah? Ini tinggi sih. Pas.
Dah, yuk. Let's go guys. Oh. Oke. Gitu. Beli bakso enak kali nih. Iya kan? Kita makan. Banyak micin. Bukan bakso yang tempat apa itu? Wawa. Bukan. Bakso goreng itu, tahu goreng. Yuk. Let's go. Mukadimahnya udah diganti sama Bi. Iya, mukadimah kalian. Mukadimah siapapun udah diganti. Si Rizky punya ini pun, itu udah yang terbaru mukadimah itu. Pokoknya ini teks. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Semalam itu kan? Yuk, gaskin. Salawatullahi tubariku mala'ad dunya bil anwari al-hijratu ihlatu hadina hamalal islam lana dina wassalamullahi ala al-hadi wal qawlu yuraddidu amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam. Masuk penilaian doa Abi ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap Abi penilai. Lanjut. Alhamdulillahi wahda wassalatu. Miking. Deketin. Kalau apa maju. Dibilang deketin. Miking. Pokoknya suara seperti yang ori. Lebih hilang Bu. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terus aja ya, dikoreksi nanti di akhir. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, pemuda-pemudi di zaman sekarang ini bukanlah pemuda-pemudi yang memiliki ketakwaan. Sebab apabila pemuda-pemudi yang memiliki ketakwaan, maka ia tidak akan melakukan sebuah kemaksiatan secara terang-terangan. Pemuda-pemudi di zaman sekarang ini bukanlah pemuda-pemudi yang mencintai penciptanya, bukan yang mencintai agamanya, bukan yang memikirkan kehidupan setelah kematian, bukan juga yang mempersiapkan amal ibadahnya, tetapi pemuda-pemudi di zaman sekarang ini adalah pemuda-pemudi yang sangat begitu mencintai dunia hingga merupakan sang pencipta.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melihat betapa maraknya kondisi dan situasi pemuda-pemudi di akhir zaman sekarang ini, maka dengan kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Pemuda-pemudi Akhir Zaman yang mementingkan kenikmatan dunia, yang lupa dengan Sang Pencipta. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat situasi pemuda-pemudi di zaman sekarang ini, kita patut bersedih sebab apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan tentang pemuda-pemudi akhir zaman semakin banyak. Di antaranya, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Perzinahan yang tampak secara terang-terangan. Banyak orang yang menampilkan auratnya secara terbuka. Serta banyak orang yang menyukai dengan sesamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda-pemudi seperti inilah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saff ayat 5 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tonnya jangan ngikuti ton bila, ketinggian itu tadi. Ulang dari awal, dari bismillah. Dari audu aja, dari audu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kartika. Ke tempat apa panggung sana? Depan panggung. Jangan di bawah bakso itu. Tempat Mas Ardi. Mas Ardi namanya? Belikan apa? Iya bakso goreng. Kalau ada tahu gorengnya, bata goreng. Kalau nggak ada baksonya. Kalau nggak ada juga, ya ikannya aja lah. Ayamnya sama jus pokat. Tapi kalau bakso ada atau bata goreng aja beli 20. Enggak, ya kalau ayamnya, nggak usah ayamnya satu aja sama jus pokat. Satu. Tapi kalau nggak ada bakso aja semua atau bata goreng ya. Boncengan tuh kalau.
Awas tinggi kali. Lagi nggak fit ya? Lagi sakit? Jadi agak Oh, di mana? neneknya kan meninggal. Innalillahi wa inna Nenek yang di sini. Nenek yang di sana. Dari siapa? Dari mama. Dari mau. Ya udah nggak apa-apa. Free memory langsung sampai ke akhir jawabnya. Dan dipaksa. Nanti apa kali? Biar nggak apa-apa. Biar nggak apa kali. Mainkan aja, tapi udah pahamnya bi gitu. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pemuda-pemudi seperti inilah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang melakukan sebuah kemaksiatan secara terang-terangan. Sama, tiga semua kayak gitu. Baru Bang Rizky yang hafal mati. Kak, iya, Bang Rizky pakai konteks yang lama. Kak Kartika masih ngeblank, Badar ngeblank. Bilang, udah lama gak dilatih. Jadi kalian selama ini gak latihan? Bagus. Ya Allah. Kalian rekaman, didengarkan setiap hari sebelum tidur, setiap hari. Karena capek, kalau masuk angin atau capek. Kalau gini sebenarnya. Ini ya, ini tipsnya ya. Mau tilawah, mau tahfizul Quran, mau syarhil, apalagi yang memelurkan suara. Kalian itu dua caranya. Kalau dulu Abi pakai rekaman orang, kakak Abi, itu Abi dengarkan setiap hari. Tanya mama Abi tuh, pagi, siang, sore. Jangankan setiap hari, setiap saat. Pakai Walkman dulu, bukan pakai handphone. Sekarang karena Abi udah bisa pakai rekaman sendiri. Kalian pilih rekaman orang atau rekaman kalian, didengarkan setiap hari. Ini aman, tinggal memperbaiki sedikit. Intan tun, ya kan? Kalau bila hafalan, pasti pensyarat tuh hafalan. Kalau hafalan udah di luar kepala, tinggal dia ekspresif. Tapi kalau hafalannya belum, pasti dia meraba. Memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Kan bisa
dengan ekspresif dia. Itu makanya. Jadi kan Nabi bilang jangan sama kayak gini. Itu paduan suara lagi berserak, MC lagi berserak. Jadi itu makanya mengharapkan hanya latihan yang di sini mana bisa setiap hari. Seharusnya kan itu lebih mudah kan. Udah, cuman itulah yang benar-benar serius, yang benar-benar datang mereka. Tapi kan Abi pun ya udahlah, tinggal nunggu hidayah Tuhan lah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu Gema Musabakor tuh nggak hafal. Gini, kalau dipilih kali pun nggak ada orangnya. Kita tahu dusun satu ini besarnya karena istilah gini, kita udah latihan lama, udah gitu ada yang latihan di luar, menang pula. Jadi dikira orang itu dusun satu ini memang talent-talentnya luar biasa. Padahal ya talent-talent udah latihan-latihan gitu kan sejak dulu, itu aja pun pemainnya. Jadi ketika ditengok talent dari kerjasamanya, nggak ada orang, pada kerja alasannya, pada sibuk ini. Makanya kita aja ini yang main. Kayak contoh dekorasi kemarin dikabari gini-gini, ya Bapak Abi juga ya kan. Kayak ngelatih acara, banyak kali yang ikut seksi acara, ya Abi juga sendiri. Iya, kita tengok Bapak Abi masih merepet ya. Humas ngapain surat? Lah Bapak Abi sama Abi juga. Oh, itu makanya nganter-nganter kayak kisah. Ada mereka bantu, cuman setengah hati gitu dia. Tapi ini kata Kak Tika, tinggal apa? bakso sambal Tagore sisa 12, adanya 12.000. Berarti beli 12 sama ayam satu aja. Abi mau makan. Batagor aja kalian. Gitu ya. Cukup kan duitnya. Loh, biar aja lah, bikin pengen masuk surga. Gini, Kak Kartika kalau bawa duit belikan jus pokat deh. Tapi esnya sedikit aja Bu, Abi Banu lagi pilek. Kalian nggak bawa minum ke apa? Apa minumnya di rumah Abi pula. Gini ya, Abi dulu penggemar SMP. Karena apa karir Abi berhenti? Gara-gara itu penggemar es mangka. Habis 3 tahun 6 tahun tabaman, habis suaranya. Terus sekarang nih penggemar kopi. Habis itu pokoknya penggemar minum berwarna. Tapi terakhir Abi kena marah dokter karena udah ada indikasi ginjal berbahaya. Karena Abi kerja kan full-fullan. Jadi kok Abi ngerasa akhir-akhir ini lemas badan Abi itu gara-gara banyak. Makanya ini suruh banyak minum air putih. Teh ini minum air putih. Banyak kali kan? Ini banyak kali ha. Iya, nggak berani Abi main itu sekarang. Pokoknya buang air kecil lah. Jadi semakin banyak buang air kecil, kan Mama Abi kena batu ginjal kan. Padahal dia itu udah banyak minum air putih. Jadi Abi biar banyak penyakitnya keluar, biar ususnya bersih, biar hatinya bersih, biar duitnya banyak. Apa hubungannya? Lanjut ya. Ini udah ketiga kali Abi maafkan nggak hafal teks ini. Semalam apa cuman tapi Iya. Abi ini tengok catatan pertama tadi. Power hafalan, langsung Abi catat. Karena apa? Abi tanda kalau orang dia udah powerful, berarti dia udah kuasai teksnya. Bahkan dia bisa nanti keluar dari teks dimain-mainkan bahasanya gitu. Oke, ya, yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Oh, gini. Kita berarti sistemnya nggak usah dikoreksi di akhir. Langsung pas di situnya aja, biar kalian ingat. Maksud dari ayat tersebut adalah jangan pakai bawah kalau udah ada lah. Allah, iyalah. Jangan pakai bawah lagi. Kalau udah iyalah. Kalau bawah. Atau gini, iyalah bahwa Allah begitu. Atau nggak usah gitu, jelek kali. Iyalah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa baru boleh pakai bawah. Jadi jangan double dia. Iyalah dan bahwa itu sama fungsi.
Oke, coba. Diulang. Iya yang tadi. Menurut ayat. Menurut Di atas gimana? Menurut ayat tersebut dia bahwanya masa? kalian konsep tahun lalu ini enggak kan? Pemuda-pemudi juga, cuma remaja dan pemuda. Kenapa kalian ganti? Pengen baru? Enggak, suruh bapak BKM ganti. Oh gitu. Iya, nanti ketara nih. Lah nggak apa-apa. Enggak, kata bapak BKM gimana ya dia bilang? Semalam, enggak, dia maunya emang dia yang mau tentang kayak buat dia bilang kayak tentang akhir zaman. Iya betul, tentang Itu dia enggak kan berhubungan. kalian kan dibuat pemuda-pemudi, terus ada akhir zaman kan dibuat kan kalian banget pada pemuda-pemudi biar pemuda-pemudinya sadar. Jadi langsung kena apa ya, pencaranya itu kena langsung ke ininya. Cuman ini bahaya nih, nggak boleh kayak gitu, harus powerful. Yo coba lanjut. Mic-nya nanti di sana powerful kan ini. Power mic-nya, iyalah. Oh gini ya, ini kisah anak Abi kemarin main di provinsi. Udah target kalau nggak juara 1 juara 2, pasti juara 2 karena juara 1 tuan rumah gitu kan. Iya. Udah main bersih, apa coba kecelitut di kori. Dah 1, langsung lah masukkan turun. Udah juara 2 pasti, nggak mungkin juara 1 ya kan. Sedangkan nggak ke situ udah pasti juara 2. Dah 1 penilaian. Yang kedua, dari awal rupanya mic-nya itu gini dia makanya. Jadi bilang cek dulu, tes. Kadang ada mic yang nyamber, gini aja udah nyamber. Apa sih bicara macam Gini dah, cek. Jadi kalau udah gema, masuklah dari asal itu dah. Kalau kita udah berat, berarti mic itu nggak kena. Tapi kalau kita bawanya entang, segitulah. Jaraknya itu paling 4 cm dari sini. Iya, nggak gini nih kamu nih, kan nampak nih gini. Jadi kalau ngomong itu belum ada rasanya, belum ada. Belum ngomong tadi itu belum ada. masih berat kan? Masih berat. Kalau ringan udah enak. Kalau udah ringan udah enak. Kadang dia pun sampai harus nempel gini ke dagu. Kalau Bang Rizky itu mic-nya nempel dia. Iya. Bang Rizky. Gini dah, assalam. Kalau laki-laki, perempuan kan geli kan, apa risih dia kan. Tapi minimal jangan jauh kali, nanti kamu habis suara. Seharusnya bisa cuman mengeluarkan tenaga sedikit, gara-gara mic-nya jauh, kamu rasa kurang kuat, jadi power habis. Jangan dideketin, kamu yang maju. Jangan. Kecuali kalian belum salam ya, kan gini. Masuk, cek. Jangan sampai dari tengah-tengah baru dicek. Itu gini, profesional artis itu dari making. Ya kan, Agnes Monica. Kenapa dia bisa suara menggelegar? Karena kapan tahu kapan gini kan? Kita juga kapan kita tahu itu harus didekatkan, kapan kita harus tahu itu dijauhkan. Biasa di kori. Tapi kalau di pencara full semua harus didekatkan. Tapi tengok nanti salah. Sudah balik. Oh itu dia. Kenapa goceng? Udah. Gak usah. Nanti ya. Apa? Loh, kok malah balik? Kok balik? Duitnya berapa? Duitnya 20 Bi, itu 12 habisnya 18.000. Oh iya. Jadi gocengnya ini Udahlah. duitnya nggak ada pecahan, kapok lah gue. Sama. Lanjut ya. Nanti Abi ulangi lagi yang disampaikan tadi. Ini orang Kaspi nggak latihan, puas lah kalian. Orang tuh malam Jumat. Karena Kaspi tidur, cobalah. Memang soleha kali lah, betul. Prestasi dia Bi, habis lawan fisika. Kalian kok ulangan lagi baru siap ujian? Heran juga Abi namanya. Baru ujian Bi. Oh iya. Ya udah. Lanjut. Biar agak cepat kita ya. Yang mau nge-JPR lah dulu. Yuk, lanjut. Terus sebagai bapak dan Bi, adalah aja langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah itu di jeda. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang
fasik, yaitu mereka yang secara terang-terangan melakukan sebuah kemaksiatan, perzinahan, pacaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nanti ya, bahkan Walaupun bareng lagi mereka ya. sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan suatu hukum yang haram, maka pemuda-pemudi seperti inilah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Itu tinggal dikeras aja. Maka pemuda-pemudi seperti inilah yang digolongkan oleh ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Kalau kata-kata yang kafir, fasik, murtad, seton itu kuat-kuat. Jadi biar menusuk kepada kejam kali bawa ini gitu. Wah. Maka pemuda-pemudi seperti inilah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Kekerasan nggak sih? Ini karena dari awal dia masih bingung teksnya. Nanti kalau udah hafal balik sendiri. Nyamannya itu nggak dapat. Lanjut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kondisi dan situasi pemuda-pemudi di zaman sekarang ini sangat memprihatinkan. Hati galau karena tak punya pasangan. Bangun tidur yang dicari pun bukan membaca doa. Mau berjuang tetapi sangat perhitungan. Maju tak gentar membela yang bayar. Pertengkaran sebangsa dan setanah air. Rela mati demi narkoba. Padahal tugas kita sebagai pemuda-pemudi adalah belajar, bukan mencari pacar, apalagi merugikan warga sekitar. Setuju hadirin? Setuju. Mantap. Bakar. Lupa. Lupa ini dua. Ulang. Aku dapat gini. Setujunya gini atau gini? Setuju apa gini? Yang kami bagus ini. Gini. Setuju. Biar lucu deh. Kami nanti yang kedua ada yang betul. Betulnya gini aja. Oh, ada yang betul juga? Ada. Betul hadirin. Betul hadirin. Nggak usah itu betul hadirin dulu. Oh ya. Ya udah, kan tadi dia kayak enggak bang. Ini setuju sama ini sama Ustaz. Enggak ada sama-samanya. Betul hadirin bila aja sendiri. Itu gini. Tabrakan. Satu lagi dia. Setuju aja dia. Padahal tugas kita sebagai pemuda-pemudi adalah belajar, bukan mencari pacar, apalagi merugikan warga sekitar. Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kita bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu serta orang yang beriman. Power nada naikkan. Dijaga stabilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis Allah. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم Allah. وإذا قيل شذوا يرفع الله Wasya, itu punchline tuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم
cek suara pakai ini. Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kelapangan. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang Ica. diberi ilmu Orang ini nanti habis beberapa makan. derajat. Sungguh Nggak apa-apa, nggak kan. Allah Habis beli itu Maha lain, habis tinggi terhadap apa yang Habis apa? kamu kerjakan. Oh, Maha benar Allah apa? yang maha agung Habis karena belum dengan makan. segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin. Nah, kok turun? Ma'asyiral muslimin. Dengan segala firman-Nya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan segala firman-Nya. Ulang. Dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dapat diambil dari Kak, dapat diambil dari syarahan yang kami sampaikan. Ambil aja. Bahwa seharusnya pemuda mesti menjadi solusi, bukan menjadi Nggak apa-apa. masalah. Minum di Pemuda rumah Abi. pemudi yang bisa Tepuk kota. mengangkat Bawa. semangat dari problematika. Pemuda-pemudi juga sebagai generasi Terus suruh penerus ngambil. bangsa Gantian. dan agama. Tetapi apabila pemuda-pemudi tidak dididik dengan agama, niscaya bangsa akan menjadi hancur dan akhir zaman akan semakin dekat. Oleh karena itu, didiklah para pemuda-pemudi dengan pendirian agama, niscaya kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkanlah Akhirah, maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Tambah ya. Amin amin ya Rabbal. Kan semoga, kan doa itu tadi kan, semoga ya. Dan betul dunia akhirat. Amin amin. Amin ya rabbal. Dunia akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkanlah kami bertiga untuk melantunkan sebuah syair tentang pemuda-pemudi akhir zaman sebagai berikut. Muda-mudi di akhir zaman, tinggal maksiat kerjakan sholat. Jangan berlarut di dalam dosa, tingkatkan takwa pada yang kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadilah muda-mudi berjiwa mulia, juga bertakwa dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sebentar membeli kurma. Semoga syarahan kami membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Pergi ke pasar, jalannya belok-belok, singgah sebentar ke rumah bersama. Ilal liqa ma'assalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, situ dulu diri. Ay. Gonjo. Lebih
Enggak di situ dulu. Ya. Nanti baru langsung nanti kalian gitu juga ya, biar nggak terlalu lama. Begitu salah langsung diinikan. Ini ya, pertama dari pensara power. Pertemuan ketiga ya, power, selalu power. Karena hafalan. Karena kalau udah orang hafal pasti powernya kuat. Dibuktikan dengan apa? Ada banyak kader-kader abi khutbah Jumat. Kalau dia nggak hafal atau dia nggak ngasih materi pasti kayak gitu ngomongnya. Jamaah dimuliakan Allah. Tapi kalau dia hafal, Masyirul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an kencang-kencang ya, karena materi hafalan. Walaupun nggak hafal tapi udah di luar kepala. Oke? Makanya pertama hafalan. Yang kedua, hafalan juga. sama. Yang kedua adalah tatapan. Nabi bilang, kalau pensyarah tatapannya ke orang. Nggak ada Manusia. Kalau nggak bisa nengok mata, lihat jidat. Dan ke atas. Ke atas itu bagian sari tilawah. Tak boleh. Semana nanti orang duduk, segitu nengoknya. Kepandangan mata. Jadi dia merasa diinteraksi. Diajak ngobrol. Kalau nanti ditinggal main handphone sama penonton. Kalau pencara boleh, sari tilawah boleh ke atas. Karena dia sedang berpuitisasi. Orang ngelihat ekspresinya, bukan mau ya betul nih, enggak gitu. Tapi kok pensyarah sedang ngajak ngobrol. Oke. Muqaddimah. Hati-hati dalam muqaddimah. Muqaddimah itu poin penting dalam penilaian. Jadi kok muqaddimah berhasil, itu Dewan Hakim enggak megang pulpen lagi. Tapi kok muqaddimahnya jadi berselema, Dewan Hakim itu megang pulpen. Kenapa? Bahasa Arab itu penting, paling utama di dalam pensyarah. Penggalan. Bismillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Terus? Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kasih jeda supaya ada nafas dan variasi intonasi. Iya, pencara yang juara kemarin. Kalau mau gitu panjang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jelas dia ada ilal juga pakai kayak gitu kemarin. Tapi jelas, jangan kayak meraba, jangan turun tunnya. Nanti dites di rumah, pakai kaca, rekam, didengerin. Kira-kira kayak orang ini enggak ya, kayak orang gugup atau takut salah atau enggak ya gitu. Jelas dia. Oke. Penegasan. Sama ini, kenapa enggak tegas ngomongnya? Gara-gara hafal. Contoh misalnya Allah akan berikan hidayah. Dia ngomong hidayah tapi mikir lirik selanjutnya apa ya? Allah akan memberikan hidayah di dalam ini kan gitu. Salam kalian juga kemarin ya, nanti dites. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya itu ditekan, jangan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu lah yang jawab. Wabarakatuh. Jadi sedap dia menjawabnya waalaikumsalam gitu. Kalau mau habis itu tidur lagi orangnya kan, rokok lagi. Kenapa? Intonasi, hafalan ya. Kompak, ada beberapa part kalian yang kompak, enak kan? Kenapa coba? Karena udah hafal mati. Nah, bayangin dari teks yang awal sampai terakhir hafalan kayak gitu. Apa nggak mantap bawaannya? Bisa tadi bagian yang kompak suara menjerit-jerit bisa. Gara-gara udah hafal mati. Tapi begitu bila yang ini ngikat teks kan nggak kadang-kadang kan? Karena nggak bisa improvisasi. Jangankan improvisasi, ingat aja syukur kan gitu kan? Makanya paling mudah menghafal tuh baca. Setiap mau tidur, setiap bangun tidur baca, dibaca aja. Dah, bantu dengar, dah baca dengar. Gak usah kalian kuat-kuat. Kalau nggak kayak gitu, kayak mana nanti?
Hmm? Permasalahannya gini, ini panggung yang kalian udah kuasai. Tiba-tiba orang yang baru masuk nanti dari dusun yang lain, ya kan? Bawanya standar-standar aja. Gara-gara kalian kecil itu, nilai kalian di bawah orang itu. Ay, sakitnya tuh di sini. Ya, kalian udah main aman nih, udah main aman. Tiba-tiba orang itu nggak ada salah nilainya. Dewan Hakim mana tahu-tahu ya kan? Kalian rupanya kayak gitu tadi. Warna menurun apa segala macam. Terulang pula, ini ada pengulangan kan? Repetition, pengulangan kata. Jangan sampai pengulangan kata. Kalau apa namanya? Kalau kepegrok jangan gitu. Misalnya seharusnya lanjut kemari, tapi udah lanjut ke teks 2, balik aja ke paragraf yang atas. Tapi pakai cara inilah. Dipikir-pikir bahasa. Dari sekarang, seandainya kecil itu di sini kayak mana ya? Begini. Dan itu wajar ya, di mana-mana itu wajar kayak gitu. Kecuali sambutan, kok kata sambutan suka hati kan. Ini lomba. Pantun pun mantap. Kenapa? Karena udah hafal, udah pompa. Qori tun nada, jangan sampai ketinggian, jaga suara. Kemudian yang kecekik ya, kecekik itu fatal. Lagu darajat, coba ulangi. Utul ilma darajat. Yang kedua ada mututup. Yang nambah satu lagu. Habis ini masuk ya. Cukup. Abi nggak mungkin beli gini banyak kok untuk sendiri. Nanti dia sampai awak. Karena gue tambahan kan darajat kan. Awas balik ya. Tak apa. Tadi hampir. Apalagi nanti pakai mic dan orang awam banyak yang nggak tahu. Jangan sampai nanti kok kecek ujungnya. Dikira orang awam gitu. Kalau yang tahu, oh ya nambah satu lagu kan. Nambah untuk ya. Oh pesan Nabi untuk tim ya. Di kampung Quran punya Ustadz Sugeng yang Dewan Hakim Provinsi itu sekali latihan ada timnya itu 12 orang ada 12 tim 6 tim tergantung pekan-pekannya. Semua materinya sama, tinggal mengemban amanah masing-masing. Semua materi sama, yang diajarkan sama, ini sama semua, tinggal dia punya basicnya di mana dan dia olahnya di mana. Bang Jiko itu sebelum dia sampai kayak gini, dulu itu dia di sana habis-habisan itu dia. Habis kena geprek, tanya lah dia. Kena geprek, kena gini-gini. Tapi dia modelnya giat belajar. Karena dia tahu suaranya nggak ini lagi, ditinggalkan ya tartil, masuk dia ke pensyarah. Fahmil pun ditinggalkan ya males dia ngafal. Tahu dia di pensyarah bagus, dilatih pun dia mau, walaupun agak tingkah-tingkah juga. Tapi dia terus belajar upgrade terus, rezeki dia lagi. Nah si Abdan satu lagi, tapi Abdan gak lama ini dia memilih jalan hidupnya sendiri. Nah ini dia apalah dapat kawannya pula nggak cocok, kawan syarhilnya. Kemarin ikut kabupaten jatuh pecinya, kan? Abi rasa kalau nggak jatuh dapat juga itu, nyenggol juga dia harapan. Iya. Peci kawannya apa? Peci dia. Peci dia pas kena marah kan dia sama sedemikian. Karena dia mau pakai peci berangkat. Itulah yang Abi bilang. Kalau pemain yang sudah profesional, mentalnya tuh dijaga dari mulai makan, cewawaan dari sebelum main. Ngomongin. Ngomong diam aja. Habis main baru makan. Tapi kalau nggak diam. Santai. Jangan berdegil. Bahkan disunahkan ngapain?
Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk orang tua kepada guru-guru sampai Nabi dah, supaya lancar bacanya. Apalagi ke qiraat sab'ah yang bacanya beda-beda kan. Itu kalau nggak betul-betul minta izin, berserak-serak baca. Walaupun dia pintar. Banyak kejadian tuh qori-qori itu. Coba lah tanya nanti. Baca udah mau tutup nih. Wallahu sami'un alim. Dibacanya lembaran lompat dua gini, balik lembaran lompat dua. Wallahu muhyitum bil kafirin. Bacanya pokoknya bacanya lompat. Ada kemarin tuh juga yang baca alif lam ro, dibaca ala ro. Oke lagu. Dulu tuh zaman berapa tuh? Dia nggak sadarnya itu ketika ditepuk tangannya, ngeblank. Itu dewasa. Wah, banyak itu. Kori-kori itu banyak yang punya potensi tapi sombong, makanya jangan yang sombong. Kami kan gak kori, udah sama ya tuh kori nama itu semua. Kalau udah main DMTQ, mau dia pensyarah, mau dia tahfiz Quran, mau dia ini famil, kori. Oke. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Kayak mana lagi ya? Abi kasih, nggak ada abi koreksi dipotong tengah. Pokoknya di akhir koreksinya pakai nilai. Dari 100 berapa poin? Oke. Jadi ada insya Allah 3 pekan lagi kita berjumpa untuk penggemblengan. Di situ lagi. Dah. Oke, sinilah dulu kalian. Masuk. Ini tolong bantukan Nabi habiskan. Ini bagi 6 orang kalian banyak nih. Terus Kak Intan, ambil ke rumah Abi Kak minum Kak, biar ada minum. Waidah kata Bandung ambil minum aku di kota tuh. Nah ya. Bantu Kak, apa sana? Kawan nih. Ya dari masuk aja. Assalamualaikum. Oh, udah belakang. Iya, belakang. Udah masuk. Assalamualaikum. Banyak PR. Tunggu, beresin. Kita pokoknya setiap salah diapain, biar nanti nggak ada koreksi lagi. Apa tadi? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Itu pertama, jangan sampai ini. Nanti gara-gara itu kalian grogi. Full kan, jadi punya semangat baru. Yuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa li 'abdihi muqtari man da'ana ilaihi. Tunggu. Tatimmus salihah. Turun. Karena ilainya tinggi, jangan dua-dua tinggi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini aja lah ya. Nanti kalau kalian seret
Ke situ lagi nah, bagi-bagi. Kak, Abi bukan untuk Abi sendiri ya. Apa tuh? Jauh dari gerok-gerok. Sekali lagi Allahumma shollinya. Bareng-bareng suaranya sama kayak Kartika. Tinggikan lagi Kak. Apa Sari, Aisyah tinggikan lagi suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini depan. Wa ali sayyidina Muhammad. Ketika ikut ngomong nengok depan. Oke, lanjut. Yang terhormat Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Yang terhormat Al-Mukarram. Al-Mukarram yang terhormat. Yang terhormat Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Kayaknya nggak usah pakai terhormat lagi. Al-Mukarram. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Jadi sekarang itu disimpelkan bahasa sesimpel mungkin supaya tidak ada pemubazir kata, dua kata yang sama makna. Ya. Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin seperjuangan yang berbahagia. Pakailah Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin, gitu baru ini. Itu kalian kan nyambut, senyum. Baru yang kedua. Gini boleh. Nada awas ya. Awas. Yang terhormat Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Gak ada yang terhormat. Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Tengok ke Dewan Hakimnya. Biasanya sebelah situ nanti dia tuh. Hadirin seperjuangan yang berbahagia. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, hadirin apakah sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemuda adalah generasi harapan bangsa. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Bulatkan suaranya. Syekh Profesor Dr. Yusuf Nah, itu dia, betul. Jangan melebar suaranya. Bahwa di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya para pemuda untuk berperan demi memajukan umat di akhir zaman. Untuk memajukan umat di akhir zaman. Bertitikkan langsung. Untuk memajukan umat di akhir zaman. Namun melihat kondisi pemuda saat ini sebagai contoh yang paling aktual, banyak pemuda yang terseret dan tenggelam dihantam globalisasi. Jangan bertelepon. Terseret dan terhantam gelombang globalisasi. Jelas itunya, artikulasi. Sebagai contoh yang paling aktual, banyaknya pemuda yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka terlelap dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat dengan tren masa kini, dan melakukan penyimpangan moral dengan mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi
Nah, deh. Mimiknya itu bahasa bagus, bahasa majas bagus. Jadi jangan gini monoton. Nih kanan kiri, kanan depan gitu. Pakai terus gayanya. Itu di situ curi hati Dewan Hakim. Yo. Ulang. Tadi bagus itu ininya. Sebagai contoh yang paling aktual. Sebagai contoh yang paling aktual, banyaknya pemuda yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi, mempertontonkan aurat dengan tren masa kini, dan melakukan penyimpangan moral dengan mengatasnamakan hak asasi. Kondisi yang lain. Itu kan tutup. Kok dinaikkan lagi? Sisi hak asasi, kondisi inilah hadirin. Kita kan gini, ini ya, itu bila ya, memaparkan dulu, baru kita kok bisa kayak gini, kan gitu dia bahasanya. Ini ada penyebabnya, gitu. Iya, baru dilembur lagi, masuk lagi, keras dulu. Jadi kayak ada gini, penegasan. Kalian tahu, ini siapa yang bersihkan ini, siapa yang nutup pintu nih? Yang matikan lampu, matikan AC. Kenapa kok bisa kayak gitu? Bapak-bapak tahu semuanya. Gitu. Kan gitu dia. Udah dipapar-paparkan, udah ngamuk-ngamuk, baru kondisi inilah kita sesalkan. Kenapa lah kok bisa kayak gini gitu. Lanjut. Keadaan seperti ini mengindikasikan bahwa mayoritas generasi muda belum menyadari peran dan fungsinya yang sangat signifikan untuk kemajuan bangsa dan agama di masa mendatang. Oleh karena itu, generasi muda harus segera disadarkan dari mimpi panjangnya agar segera menggali potensi diri dan menghiasinya dengan akhlakul karimah sehingga menjadi pemuda yang kuat, cerdas dan beriman dan memiliki prestasi yang gemilang. Oleh karena itu, tertariknya hati kami bertiga. Itu mau masuk judul gemilang. Oleh karena itu baru masuk kayak gitu. Tadi ada juga itu kan di situ kan. Gitu ya. Pokoknya udah mau masuk judul, berhenti dulu. Kan kita paparkan, itu namanya latar belakang. Kenapa ngambil judul ini? Karena kayak gini nih. Ini banyak terjadi. Baru sudah selesai orang tahu. Nah, udah tahu kalian kan? Oleh karena itu tertarik hati kami bertiga, baru masuk judul. Jadi dia si Nabila tadi pas mau masuk judul langsung bantingan. Dibanting. Oleh karena itu hadirin. Jadi biar tahu dia apa ininya, jeda-jeda dari punchline namanya, punchline. Kapan poin-poin penting hadir itu harus tahu gitu deh. Oke, lanjut. Oleh karena itu, tertariknya hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Generasi Kreatif dan Inovatif Menurut Perspektif Al-Quran, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 berikut. Apanya? Oh, ini kokom. Allah. قال
lagi. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Kutuk, ini sama juga di ini ya. Kunya panjang ini. Yang terkutuk. Berhenti, jeb. Baru masuk lagi. Dengan menyebut asma Allah. senyum. Apanya? Kalian nggak makan lah kalian ya. Pokoknya itu harus habis ya 6 orang ya. Tandai kalian. Dijegat besok. Lanjut. Yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Gak apa-apa itu di situ turun, karena asma Allah itu memang harus disesuaikan lembutnya. Pengasih penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Salah satu dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah ia pekerja untuk kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Hadirin yang berbahagia, ayat ini menceritakan tentang sosok pemuda yang kuat dan amanah, Al-Qawi Al-Amin, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, halaman Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, juz 3 halaman 1394 menjelaskan bahwa salah seorang putri dari Nabi Syuaib alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni pemuda yang kuat dan amanah karena kemampuannya yang dapat mengangkat batu yang hanya diangkat oleh 10 orang lelaki dewasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini kita sangat prihatin melihat kondisi pemuda saat ini. Dua kali saat ini. Pelan-pelan. Tengok ya. Pensyarah itu tugasnya menyampaikan yang dia baca, yang dia tahu kepada orang lain. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan itu untuk diri sendiri. Kayak mana untuk diri sendiri? Model hafalan. Yang penting udah selesai, udah. Gak usah dinikmati. Setiap paragraf itu dinikmati. Tuh. Oke. Bila juga ya. Pokoknya dua-duanya hafalan nih, tentang hafalan. Yuk lanjut. Saat ini kita sangat prihatin melihat kondisi pemuda yang cenderung melemahkan diri sendiri. Mengapa demikian? Banyak kita temukan generasi muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, tawuran, game motor yang menjerumus kepada komunitas pedal dan kemaksiatan yang lainnya, sehingga melemahkan fisiknya, menumpulkan intelektualitasnya, dan meruntuhkan keimanannya. Dan juga sosok pemuda yang senangnya bermabuk-mabukan, bergaya urak-urakan, dan bertingkah selegekan. Pekerjaannya hanya nongkrong di persimpangan jalan, hidup tanpa arah dan tujuan. Tahunya hanya makan agar perut kenyang, tanpa ikhtiar mencari pekerjaan. Dan juga begitu pula sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias yukansi dengan Begitu pula sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias yukansi dengan alasan gaya tren masa kini. Berjalan bagaikan selebriti, berjalan lengket, bukan bergaya. Itu nanti Abi bagi 3 orang ya. Bergaya selebriti ini belum dibagi-bagi. Kalian tadi ada berapa kali kak yang bareng? Ada 3 kali.
Iya 3. Ada. Tapi karena itu orang seksi 3 seksi diganti. Dari jadi. Iya. Ciuman. Iya itu. Enggak sebenarnya 4. Gak apa-apa, pokoknya antara 3 sampai 4. Jangan sedikit kali, itu Iya. itu penilaian di situ ya. Nanti itu di stabiloi diapain lagi. Enggak itu yang tambah aja. Ingetin Nabi nanti ngapain itu belum diapain. Jangan biasa PR ya untuk pencara ya. Dengar baca. Dengar baca, dengar baca, dengar baca. Abi bisa kayak gini. Itu kalian masih konsep kayak gini kan? Nah, sekarang ini tahap Abi kalau khotib atau ceramah tinggal gini. Ngisi kajian di sini udah. Mau tema apa? Nah, ditanya lagi mau tema apa. Dah, mau tema apa? Tinggal ngulang paling 5-10 menit dah langsung hafal. Enggak pakai buku, enggak pakai hafalan. Karena apa? Udah tiap hari didengarkan ceramah-ceramah di YouTube itu, udah tiap hari dibaca buku-buku itu, jadi udah di luar kepala semuanya. Bahkan sampai waktunya nanti habis, masih ada lagi yang mau disampaikan. Kayak khutbah lagi. Khutbah kan 17 menit kan. Nanti yang dibaca apa? Yang disampaikan apa? Karena saking banyaknya bahan. Nah, jadi banyak baca, banyak dengar. Kalau mau profesional, 10.000 jam terbang itu untuk jadi profesional. Jadi cobalah catat dari sekarang, berapa kali kira-kira udah latihan? Ada kira-kira 10.000 jam. Paling baru 20 jam. Sekali latihan kan setengah jam. Berarti kalau 10 kali latihan baru berapa jam? 5 jam. Ya kan? 20 jam berarti harus berapa? 40 kali latihan. Itu baru 20 jam. Ini 10.000 jam terbang baru dikatakan profesional. Jadi kalian ini punya potensi, memang punya potensi. Jadi jangan disia-siakan. Oke guys. Banyak hafal. Mana ada orang hafizul Quran? Kalian kira hafizul Quran itu tiba-tiba masuk di sini, kepalanya ngapal dia, kadang kadang baru ngapal tertidur, tersender, mimisan, Itu kawannya Bang Damar tadi pagi. Tidur ngapal tiba-tiba mimisan. Saking pening kepalanya udah panas, paksa belajar ngapal. Jod. Jam berapa nih? Jam 10:30. Kita padakan kok bisa jam 11 kurang udah selesai kita. Ya. Begitu pula sering kita temui sosok pemudi yang memakai pakaian bikini alias fancy dengan alasan gaya tren masa kini. Bergaya bagaikan selebriti, berjalan menengok ke kanan ke kiri, memakai lipstik tebalnya 2 inci. Mereka sangka cantik seperti bidadari, padahal mirip wanita yang sedang frustasi. Kalau keadaan seperti ini kita biarkan, maka lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Akan hancur berantakan. Betul hadirin. Kita dikasih ininya. Tangan 2 jangan tangan 1. Tangannya jangan 1 diam, 2-2 main. Maka lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Betul hadirin. Betul. Perbaikan intonasi ya. Terus lanjut. Keadaan seperti maka Apa? Lupa. Maka setiap orang tua harus menyiapkan generasi yang kuat, amanah, cerdas. Maka setiap orang tua harus menyiapkan generasi yang kuat, cerdas, dan amanah sehingga mampu membangun bangsa dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sebagaimana rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut.
Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim juz 1 halaman 413 menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka antadiru warasnaka awliya." Warasataka. Innaka antadara warasataka agniya. Khairun min antadarum Alatan yatakaffafun an-nas. Innaka antadara warasataka awliya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun an-nas. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin, yakni meminta-minta belas kasihan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ini enggak ada Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil iktibar bahwa setiap orang tua hendaknya meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan yang kuat, baik zahir maupun batinnya. Hadirin rahimakumullah, menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang intelektual Muslim Indonesia dan mantan Presiden Indonesia, mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu. Yani lemah harta, lemah fisik. Itu nada ya, nada yang lemah harta, lemah fisik. Lemah harta, lemah fisik. Gitu dia. Yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup, serta lemah akhlaknya. Bagi hadirin, bertekadlah menjadi pemuda yang tangguh dan multitalenta, memiliki semangat juang yang luar biasa, serta memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa dan agama. Sebab kita adalah pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika. Qoblaan haramika. Jadi sini Qoblaan haramika. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebagaimana kata pepatah, al-kasbu la yat'amul asla, orang yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin, sebagai kesimpulan yang kami sampaikan, mari persiapkan diri kita dengan kekuatan fisik, mental, intelektual. Mari siapkan diri kita dengan kekuatan fisik, intelektual, mental, spiritual, dan implementasi amal. Gigih dalam berjuang, giat dalam belajar, tekun dalam beribadah dan beramal menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Insya Allah akan terwujud generasi muda Qurani. Amin ya Rabbal. Nada. Insya Allah akan terwujud generasi Qurani. Amin ya Rabbal. Insya Allah akan terwujud generasi muda Qurani yang kuat dan amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup syarah yang kami sampaikan, mari kita simak syair lagu berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangkitlah, panggilan jihad ramai berkarya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, istirahat dulu ya. Baik, closing ya. Ini untuk dua-dua tim. Ini ada Abi simpan di TikTok. Nanti Abi downloadkan, Abi masuk di YouTube, Abi share ke kalian lah. Kalian koreksi masing-masing di mana salahnya. Ya. Sari tadi korinya cari aman, Intan kalau mau cari aman nggak apa-apa. Yang korinya udah terdefinisi hari ini 3-nya Intan, Radin sama Sari. Jadi kalau cari-cari aman aja, tapi banyak trailing, insya Allah mudahnya itu bisa. Jangan sampai kecekek. Oh cekek, udah kurang itu nilainya. Terus pencara, sama semua pencara kayak gitu. Masalahnya ada di pertama hafalan, yang kedua intonasi dan mimik wajah. Tadi mereka menguasai di pas part bareng dan pantun. Kalian menguasai di pas syair dan kata-kata bareng. Gaya-gaya belum dibuat ya. Gaya-gaya belum dibuat. Jadi pokoknya setiap pertemuan ada peningkatan. Dah itu aja dia. Cuma yang mau ditegaskan gini, setiap orang ada masanya. Nanti kalau kalian udah besar, pengen kayak gini lagi nggak bisa, waktunya udah habis. Jadi sekarang pas bisa, manfaatin. Kayak Abi misalnya contoh, pengen kayak gini lagi nggak bisa lagi. Tinggal ini aja ya, menyalur-nyalurkan hobi kan. Kalau kalian masih bisa, makanya inilah diemban dengan bagus-bagus amannya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ini sudah jam 10 lewat, kayaknya udah cocok pulang. Itu nggak kalian habiskan lah ya. Bawa pulang, bonter lah. Yo. Apa betul? Sama Mama Abi bilang, tahu beli. Ada ini, kira-kira masukan, saran, kritik, pertanyaan, udah cukup? Lanjut aja. Bila capek tetap capek, ada PR tetap ada PR. Lomba tetap lomba, nggak mungkin diundur. Ya, Kartika juga ya. Ini pensyara dan sartil, Kori dan sartil aman dua-dua. Hanya tinggal kalau sari tilawah penegasan, intonasi, sedramatisir mungkin. Kalau kori cari aman suaranya. Kalau trailing kalian lah yang tahu. Bisa sanggup napasnya buat, nggak bisa jangan panjang-panjang kali. Ya, kalau pencara, ini Abi udah berpasrah aja lah. Tinggal keajaiban. Ya, rajin-rajin menghafal, insya Allah bisa. Kita jumpa lagi kapan? Insya Allah malam. Kapan? Malam Selasa depan bisa. Insya Allah ya. Malam Selasa depan 1 pekan. Mudah-mudahan bisa. Ya, alhamdulillah selesai latihan hari ini. Insya Allah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang sama kita mohon maaf, padahal kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.